Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya, yaitu kita akan mengerjakan soal yang lebih kompleks, yang lebih menantang. Oke, kita kerjain soalnya ini. Tadi kalau kita lihat bentuk yang tadi, dengan kedua cara kita hanya mencari sesuatu yang sama dengan bentuk umum. Sekarang kita lihat di sini, ini berbeda dengan bentuk umum. Coba kita cek. X min 1 per X plus 2 kurang dari 2, bukan kurang dari 0. Tadi kan kurang dari 0. Bentuk umumnya sesuatu di kiri kurang dari atau lebih dari, di sininya 0 semuanya. Gimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita pindahkan ini ke sisi sini. Oke? Kita kerjain. Nah, kita tulis dulu. X min 1 per X plus 2. Nah, ini kita pindahin. 2-nya kita pindahin ke kiri. Gimana caranya? Kedua ruas kita sama-sama kurangkan dengan 2. X min 1 per X plus 2 dikurang 2. Kurang dari 2 dikurang 2 jadi 0. Oke. Nah, sekarang kita bikin jadi pecahan. Gimana? Ini kan 2, boleh gak kita tulis 2 per 1? Boleh aja kan, karena 2 bagi 1 hasilnya juga 2. Nah, sekarang kita kalikan dengan penyebutnya. X min 1 per X plus 2 kurang, nah ini 2 per 1 ini sama-sama kita kalikan dengan X plus 2. Oke, 2 dikali X plus 2, 1 dikali X plus 2. Oke, nah ini kurang dari 0. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Sekarang kita tinggal masukkan jadi satu pecahan aja. Ya, kita tulis dulu penyebutnya X plus 2. Oke. Nah, X min 1 dikurang min 2X, ya kan? Negatif 2 dikali 2 jadi negatif 4. Nah, kurang dari 0. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan yang di atas. X min 1 kurang 2X min 4. X kurang 2X jadi negatif X. Negatif 1 dikurang 4 jadi negatif 5. Per X plus 2 kurang dari 0. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua, oke? Yaitu kita jadikan 0. Negatif X min 5 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan negatif 5. Oke, yang kedua, X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 2. Oke, nah kita dapat X-nya sama dengan negatif 5. Ini titik kritisnya. Dan X sama dengan negatif 2. Ini titik kritisnya. Titik kritis. Nah, sekarang kita uji. Kita bikin garis bilangan dulu. Negatif 5 di mana? Negatif 5 di sini. Sini ada negatif 2, ya kan? Jangan kebalik. Oke. Kita ingat permasalahan tentang garis bilangan di SD dan SMP sudah diajarkan. Oke. Nah, sekarang kita bulatin dulu, karena tandanya kurang dari bukan kurang dari sama dengan, maka kita bulat kosong, bukan bulat penuh. Nah, sekarang kita cari titik kritisnya. Misalnya kita masukkan negatif 3. Negatif 3 kan ada di sini. Negatif 3. Kita uji titik ini ke persamaan ini. Nah, misalnya kita negatif 3 kurang 1 per negatif 3 tambah 2. Berapa nih hasilnya? Negatif 3 kurang 1 jadi negatif 4. Negatif 3 tambah 2 jadi negatif 1. Hasilnya 4. 4 kurang dari 2. Bener ya? Salah lah. Berarti negatif 3 atau daerah antara negatif 5 dengan negatif 2 bukan daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya ada di sini dan di sini. Nah, berarti X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari negatif 2. Ini penyelesaiannya. Oke, kita lanjut.
sekarang kita refresh atau kita tulis-tulis dulu gimana caranya ngerjain soal-soal kayak tadi. Oke, yang pertama kita pindahkan semuanya ke satu sisi, yaitu ke sisi kiri agar semuanya bisa dijadikan satu bentuk aja, yang biar di sisi kanannya jadi 0. Oke, yang kedua kita ubah menjadi satu pecahan, satu bentuk pecahan aja, kita sederhanakan menjadi satu pecahan. Yang ketiga, kita cari pengubah 0 pada pembilang, lalu kita cari pengubah 0 pada penyebut. Nah, lalu kita uji titik di antara interval. Kita tes di titik itu apakah titik itu memenuhi pertidaksamaannya ataukah titik itu tidak memenuhi pertidaksamaannya. Jika memenuhi, maka itulah daerah penyelesaian. Jika tidak memenuhi, maka itu bukan daerah penyelesaian. Nah, yang terakhir kita tuliskan penyelesaiannya dari hasil kita menguji pada titik-titik di antara interval tadi. Oke. Sekarang kita coba kerjain soal yang ada di buku. Ini soal nomor 6 di latihan yang ada di buku. Silakan dicek. Nah, soalnya adalah x plus 2 ditambah 4x dikurang 5 per 2x pangkat 2 dikurang 13x kurang 7 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita lihat. Ini bentuknya cukup kompleks. Di sini ada 2x pangkat 2, di sini ada x pangkat 2. Tadi kita lihat pangkatnya cuma 1, bukan pangkat 2. Nah, sekarang gimana nih kalau ada x pangkat 2? Gampang. Sekarang kita kembalikan ke cara kita menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan kuadrat. Gimana? Bisa kita faktorkan. Oke. Bisa kita faktorkan. Gimana caranya? Kita faktorkan dulu yang di atas. Sini x. Kita tulis dulu x-nya. Nah, berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 5? Ketika dijumlahkan hasilnya 4. Ya positif 5 dikali negatif 1, ya kan? X kali x, x kuadrat. X dikali negatif 1, negatif x. 5 dikali x, 5x. 5x tadi dikurang 1 jadi 4x. 5 dikali negatif 1 jadi negatif 5. Oke, sama kan? Sekarang yang di bawahnya. 2x pangkat 2 dikurang 13x kurang 7. Kita faktorkan. Nah, karena di sini ada 2x pangkat 2, maka kita tulis dulu 2x dikali x, ya kan? Nah, sekarang kita lihat di ujungnya ada negatif 7. Yang membentuk negatif 7 apa? Bisa 7 dikali negatif 1 atau negatif 7 dikali 1, ya kan? Nah, sekarang kita coba yang pertama. Plus 1, sini negatif 7. 2x dikali x, 2x pangkat 2, 2x dikali negatif 7, negatif 14x. 1 dikali x jadi x, tadi negatif 14 ditambah 1 jadi negatif 13x. Dan 1 dikali negatif 7 jadi negatif 7. Berarti sudah benar pemaktorannya. Oke, kita tulis lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari pembuat 0 di pembilang. Nah, pembuat 0 ini gimana? Kita ambil x plus 5 dan x min 1 sama dengan 0. Pembuat 0 pertama apa? Negatif 5, ya kan? Pembuat 0 di sini apa? Positif 1. Nah, lalu kita ambil yang ini, yang di bawah. Biar beda kita ganti warnanya. Oke. Yang di sini. 2x plus 1 dan x min 7 sama dengan 0. Nah, pembuat 0-nya apa? Yang di sini apa? Negatif 1 per 2. Cek aja nanti. Di sini apa? 7, ya kan? Oke, kita dapat sudah 4 titik kritis. Kenapa 4? Karena ada 4 faktor di sini. Oke. Sekarang kita coba bikin garis bilangannya. Oke. Kita bikin garis bilangan. Tadi ada negatif 5, negatif setengah, 1, dan 7. Oke. Oh, kita balik dulu. Ntar kita cek. Nah, sebelum ketinggalan. Nah,
Nah, sebelum kelupaan, kita ingat-ingat di sini. Tadi syarat di awal, sifat-sifatnya, bilangan pecahan itu tidak boleh kita bagi dengan 0. Berarti yang di bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti walaupun tandanya lebih dari sama dengan, tetapi untuk faktor-faktor yang ada di penyebut tidak boleh kita jadikan sama dengan. Maka ketika kita menulis di interval, maka titik-titiknya hanya sebagai titik atau bulatan yang tidak penuh karena tidak sama dengan. Oke, kita lanjut. Berarti negatif setengah dan 7 hanya bulatan tidak penuh, bulatan kosong. Oke, kita tulis bulatan kosong di sini penuh, menandakan ini sama dengan. Nah, sekarang kita cek persamaannya. Persamaannya apa tadi? Kita tulis lagi, x pangkat 2 plus 4x kurang 5. Kita tulis x pangkat 2 plus 4x kurang 5 per 2x kuadrat dikurang 13x kurang 7. Lebih dari sama dengan 0. Oke. Sekarang kita coba cari titik uji. Misalnya kita ambil titik 0. 0 di mana? 0 ada di sini. Kita ambil titik 0 misalnya. Kita masukkan ke titik uji. Kita tulis x pangkat 2 ditambah 4x, kita masukkan 0, jadi sisa negatif 5 per negatif 7. Negatif 5 dibagi negatif 7 jadi 5/7. Negatifnya hilang. Jadi ini lebih dari sama dengan 0. Berarti ini masuk himpunan penyelesaian sini. Nah, kita coba titik di sini antara 1 sampai 7. Kita coba. Misalnya kita ambil titik 2. X pangkat 2 kita harus sini. 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 dikurang 5 per 2 dikali 2 pangkat 2, 13 kali 2 dikurang 7 sama dengan 2 pangkat 2 4 ditambah 8 kurang 5. 4 tambah 8 12 kurang 5 jadi 7. Di bawahnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 8 dikurang 13 kali 2 26. 8 dikurang 26 jadi negatif 18 dikurang 7 jadi negatif 25. Hasilnya negatif 7 per 25. Berarti ini bukan penyelesaian karena hasilnya kurang dari 0. Sedangkan kita tadi mencari yang lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti ini bukan penyelesaian. Di sini bukan penyelesaian. Antara negatif setengah dan 1 lalu lebih dari 7 dan kurang dari sama dengan negatif 5. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.